Hasanah, NIM 1903111100039 dari kelas Agroteknologi B Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perencanaan usaha tani padi sebagai komoditas unggulan di Kecamatan Balonpanggang, Kabupaten Gresik. Indonesia merupakan salah satu negara agraris di dunia dan sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Padi merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam skala pertanian dan sumber pangan di Indonesia. Di Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Balonpanggang, padi juga merupakan komoditas unggulan yang dibudidayakan oleh masyarakat besar petani di daerah Kecamatan Balonpanggang. Di Kecamatan Balonpanggang, memang sebagian besar para petani di sana menanam padi sebagai komoditas unggulannya. Namun, dalam produktivitasnya, padi di Kecamatan Balonpanggang tidak selalu meningkat dalam produksinya. Dikarenakan banyak faktor yang menjadikan penyebab menurunnya produktivitas padi di Kecamatan Balonpanggang, salah satunya yaitu curah hujan. Curah hujan di Kecamatan Balonpanggang menyebabkan banyak daerah di Balonpanggang yang terjadi genangan air atau banjir. Banjir dalam hal ini menyebabkan banyaknya sawah yang terendam genangan air dan menyebabkan gagal panen secara total. Perubahan dari tahun ke tahun juga menyebabkan produksi dari padi sendiri di Kecamatan Balonpanggang juga mengalami penurunan. Pengaturan air juga menyebabkan produktivitas dari padi mengalami turun karena dalam ini petani tidak bisa mengatur peraturan air di dalam lahan tersebut. Pemerintah terus menggalakkan kepada para petani Indonesia, terutama di Kecamatan Balonpanggang, Kabupaten Gresik, untuk menjadikan beras atau padi yang ditanam itu sehat dan bermutu tinggi. Pada tahun 2019, pemerintah menggalakkan budidaya padi anti residu dengan memberikan bantuan sarana pertanian seperti benih inbrida, pupuk organik, pupuk anorganik, dan juga pestisida hayati sebagai bahan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai dari harga padi itu sendiri di Kecamatan Balonpanggang. Perencanaan usaha tani atau agribisnis. Perencanaan agribisnis merupakan usaha sistematis untuk mencari alternatif baru dengan perhitungan konsekuensi finansial terhadap hasil dan biayanya. Tolak ukur dalam usaha tani yaitu faktor-faktor produksi yang paling langka. Pola produksi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jumlah komoditas tunggal, komoditas ganda, dan multi komoditas. Yang kedua ada sistem produksi atau pergiliran tanaman dan produksi massa. Dalam menyusun suatu perencanaan usaha tani yang disusun, saya menggunakan cara self-determinate plan atau perencanaan usaha tani yang disusun dan ditentukan oleh petani itu sendiri. Analisis biaya usaha tani padi. Biaya total. Hasil perhitungan memperlihatkan rata-rata besarnya biaya total sebesar 13.241.000 per hektar dalam satu kali tanam. Biaya tetap. Hasil perhitungan biaya tetap yaitu Rp2.300.000 dalam per hektar dalam satu kali tanam. Biaya penyusutan alat sebesar Rp1.200.000 per hektar dalam satu kali tanam, dan biaya sewa lahan sebesar Rp1.000.000. Biaya variabel. Rata-rata biaya variabel memperlihatkan modal sebesar Rp10.941.000 per hektar dalam satu kali tanam. Dengan rincian biaya variabel, yang pertama ada benih sebesar Rp375.000, pupuk organik Rp2.500.000, urea Rp540.000 per 300 kg, Ponska Rp230.000 per 100 kg, ZA SP36 sebesar Rp140.000 dan Rp81.000, insektisida sebesar Rp80.000, dan upah tenaga Rp6.755.000 dengan total keseluruhan Rp10.941.000. Analisis pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian, padi dijual Rp5.000 per kilogram, sedangkan rata-rata dalam produksi padi
per 1 kali tanam, yaitu 7.650 kg. Sehingga didapatkan penerimaan rata-rata sebesar Rp38.250.000 per 1 kali tanam. Analisis R per C, yaitu R per C sama dengan 2,88, di mana indikator R per C lebih dari 1 menguntungkan atau layak untuk tetap dibudidayakan. Sumber pendanaan yang ada di Kecamatan Balong Panggang, para petani menggunakan modal awal dari hasil yang diperolehnya tahun sebelumnya. Tetapi ada juga para petani yang meminjam bank yang sudah bermitra dengan KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Kelebihan dan kekurangan pada penggunaan modal internal dan eksternal, yaitu yang pertama di internal. Kelebihannya yaitu tidak ada bunga, tidak bergantung kepada pihak lain. Ketiga, ada syarat yang gampang dan tidak rumit. Yang keempat, tidak ada pengembalian modal. Sedangkan kekurangan pada modal internal ini yaitu jumlahnya terbatas. Dan yang kedua, ada perolehan modal sangat sulit. Sedangkan pada kelebihan di modal eksternal, yaitu yang pertama, jumlahnya tidak terbatas. Yang kedua, motivasi usaha tinggi dan syarat gampang, juga tidak ada pengembalian modal. Sedangkan kekurangan pada modal eksternal ini yaitu jumlahnya juga terbatas dan perolehan modal sangat sulit. Persoalan pembiayaan yang terjadi di Kecamatan Balong Panggang, para petani kekurangan modal sehingga para petani diharuskan untuk meminjam modal di bank yang seharusnya biasanya para petani menggunakan modal sendiri, tapi di sini permasalahannya yaitu kekurangan modal di internal dan sehingga para petani harus meminjam uang di bank dengan bunga yang cukup tinggi. Cara mengatasi permasalahan ini yaitu para petani diharapkan harus bisa menggunakan input-input yang digunakan untuk pertanian dengan seminim mungkin, dan para pemerintah diharapkan bisa membantu para petani yang kesulitan untuk mencari modal dengan memberikan subsidi-subsidi yang diperlukan oleh para petani, terutama di Kecamatan Balong Panggang